pada satu misalnya saya berdekat dengan istri gitu, dipegang tuh nggak nyaman Ustaz. Saya pengen lepas, terus ketika dipegang tuh saya ada reaksi-reaksi di wajah. Apa itu? Getaran-getaran. Kalau Alam katanya dikirim sihir buat susah punya anak. Ketika baca surat Al-Mulk Kalau saya ngaji Apa? Al-Mulk ayat 21-27 yang tentang yang berkembang tentang biak. berkembang biak gitu Ustaz. Pokoknya kalau ada yang reaksi berkembang biak atau keturunan atau apa itu langsung tersedak. serak gitu. Nggak bisa nyelesain sampai dipaksa gitu kalau ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kisah Kita, suatu program yang menginspirasi kita semuanya, dan insya Allah kita bisa mengambil banyak sekali faedah dan juga hikmah-hikmah yang terkandung di dalam setiap kisah-kisah narasumber yang kami undang. Kali ini ada narasumber yang datang dari jauh, dari tlatah Sunda. Beliau Bapak An-an. Bapak An-an ya. Bapak An-an sama Ibu apa? Bu Eni. Eli. Oh, Bu Eli ya. Ya, jadi gangguan yang selama ini dirasakan itu Ibu sering sekali mimisan ya. Dan sudah beberapa kali diruqyah juga, termasuk diruqyah sama tim kami dari Arsadaya Daka Indonesia. Itu diarahkan langsung ke Sokaraja, Banyumas, Jawa Tengah. Ya, di sini saya sifatnya hanya sebagai teman untuk sama-sama meraih keridhaan Allah, kemudian sembuh total. Bukan sebagai penyembuh itu sendiri. Makanya untuk teman-teman yang kepengen gimana sih caranya ketemu saya, ya ke Arsada dulu. Nanti dari tim itu nanti biasanya akan diarahkan kalau misal memang gangguannya lumayan gitu ya. Jadi kita mau ngulik apa yang dikeluhkan beliau, kita fokus kepada poin-poinnya serta solusinya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awal mula gangguan itu gimana, Pak? Yang kentara itu 2 tahun terakhir Ustaz. Sebetulnya kita sudah menikah sejak tahun 2010. Memang kita kenalnya dikenalkan ya, tidak kenal secara dekat ya. Ketika kita ketemu itu sebelum pernikahan itu hanya ketemu 2 atau 3 kali ya. Jadi kita nggak kenal sama sekali kepribadian masing-masing. Karena kita berjauhan Subang Cianjur, jadi akhirnya ketika kita menikah itu memang ada perbedaan pendapat, sering cekcok, dan itu saya pikir karena perbedaan kultur budaya ya. Tapi setelah 2 tahun terakhir sepertinya ada yang aneh Ustaz ya. Karena istri itu seperti itulah kondisinya ketika kita tuh tidak harmonis ya, sering cekcok, terus mulai ada pelihatan-pelihatan, ada gangguan yang kayak sepertinya bukan hanya masalah Psikologis. kultur saja. Tapi ada satu misalnya saya berdekat dengan istri gitu, saya nggak bisa ngobrol lama karena keluar lendir yang banyak, harus keluar, harus buang lendir, ngobrol itu jadi nggak nyaman. Dan secara psikologis istri itu ketika ngobrol memang tidak judgement, dan itu secara psikis nggak enak di saya, jadi kurang tidak menyenangkan lah. Dan ketika misalnya dipegang tuh nggak nyaman Ustaz. Saya pengen lepas, terus ketika dipegang tuh saya ada reaksi-reaksi di wajah. Apa itu? Getaran-getaran. Sampai akhirnya kalau saya biarkan itu ada kayak apa ya, kayak orang cemberut gitu ya. Kalau saya biarkan. Nah, istri sampai ini manyun gitu ya. Istri suka bercanda, datang lagi ya, suka dibercandain lah akhirnya. Jadi memang kelihatan ada kondisi seperti itu, jadi tidak natural lah kondisi kita itu. Akhirnya istri itu kadang sering ketika saya tidur, istri ngebangunin, buka-buka HP terus. Jadi akhirnya ketika saya istirahat capek, istri jadi katanya ada kayak cari-cari masalah. Gitu. Dan itu katanya nggak bisa kalau didiamkan karena tangannya sambil bergetar gini. Jadi harus bangunin saya, harus saya diungkapkan, harus kayak diselidiki gitu ya, kontak-kontak HP dan sebagainya. Kayak cemburu ya? Iya. Berlebihan. Akhirnya saya kan jadi capek pulang kerja, baru istirahat, dibangunkan. Akhirnya jadi kita
bertengkar dan seperti itu. Dan itu kejadiannya berlarut-larut sampai akhirnya istri merasa depresi, Ustadz ya. Sempat ingin bunuh diri. Kayak pengen kalau naik kayak cerita ya, ajak saya ke psikiater gitu ya, karena ya ingin bunuh diri gitu. Aneh aja gitu. Ya itu akhirnya kita, siapa tahu ini bukan masalah psikolog, tapi mungkin ada gangguan medisnya. Iya. Akhirnya coba kita sedikit demi sedikit, beberapa kali kita ruqyah memang ada reaksi, dan alhamdulillah karena kita tahu itu ada sesuatu, jadi kita justru kita jadi lebih dekat Ustadz, jadi lebih sering ngobrol nih. Cuman ya itu gangguan itu terakhir itu. Dipaksakan aja dapat gitu. Iya, kita jadi lebih sering ngobrol, kita lebih sering tahu karena kita menghadapi musuh yang sama ya. Saya meruqyah istri meruqyah saya, dan kodenya reaksi yang cukup ekstrim juga. Yang terbaru itu ya sering mimisan dan gatal yang sangat itu. Gatal ya. Sebelumnya ada nggak pemicu kenapa ibu sampai ada perasaan curiga sama bapak? Ada. Ada pemicu? Ada. Sinetron atau apa? Bukan, maksudnya saya tahu mungkin suami kan kerja di perkantoran, ketemu banyak orang gitu Pak Ustadz. Ada banyak yang deketin, mungkin yang suka atau gimana, saya tahu. Dan itu kayak ada yang ngasih tahu gitu Pak Ustadz. Kayak udah ke-6 misalnya. Kayak bisa misalnya melihat, walaupun nggak itu ya, tidak jelas sama, tapi kelihatan kalau misalnya di kamar ada wujud apa-apa gitu. Ya jadi itu sosok setan yang selama ini bisiki ibu? Ya mungkin. Kayak ibaratnya, ya memang di zaman sekarang ini ada beberapa tipe wanita yang senangnya tuh sama suami orang. Apalagi kalau misal sudah terbukti lama menikah, kan terbukti setianya gitu ya. Daripada dia cari yang lajang. Itu ada banyak, saya lihat beberapa jurnal-jurnal seperti itu. Nah sekarang kan tergantung suaminya. Sedangkan insya Allah Bapak ini kan termasuk setia. Ya kan? Amin. Jadi ya jangan ikuti was-was itu waham, nanti jadinya delusi. Yang awalnya memang dari setan itu. Kemungkinan besar dia suka ganggu di area sini, pinggang sini. Sering nyeri nggak? Iya. Ya jadi ini katanya sering dia turun ke area tulang ekor, kemudian bikin gatal di area ya situlah. Betul. Di organ intim. Memang gatalnya di situ selama ini. Iya. Dan jam tertentu misalnya tengah malam. Subuh. Itu panas. Menjelang subuh. Iya. Iya. Oh iya. Nah ini perlu diteliti juga itu dari mana itu si lampir itu. Maksudnya setannya itu ya. Sehingga bisik-bisikin gitu. Waktu selama berumah tangga ini berarti sudah 14 tahun ya? 14 tahun. 14 tahun. Pernah ditemukan hal aneh di rumah enggak, Pak? Buhul itu. Buhulnya ya? Iya, buhul sempat Ada di depan rumah tanah. itu. Sebaran tanah, terus bercak darah ya. Bercak darah, Bercak genang darah darah juga. yang banyak di rumah itu, tapi saya pikir karena kita piara kucing. Mungkin Disangkanya dari kucing itu yang luka, jadi kita nggak banyak berpikir waktu sebelum kita ngeh itu saja. Ya, tapi yang paling mencolok itu yang buhul di depan pintu. Itu isinya kayak batu bulat, kayak apa? Kurang tahu. Ya, Di foto Kayak enggak? kain. ada di foto. Ketika buhul itu ditemukan, apa perasaan Bapak Ibu? Suami kebetulan waktu itu lagi Tugas tugas keluar ke kota. Jakarta. Saya Ya, sama anak di rumah. jadi ya bereaksi ketika menghancurkan itu ya Yang bereaksi siapa? istri. Apa reaksinya? Kayak gemeter, terus ngelihatnya itu ada merinding gitu Pak Ustadz. Kayak apa ya? Itu kan buletannya itu di dalam kain, itu udah saya sobek ya yang dipoto, kayak kain putih bentuk kantung gitu. Ketika ngeliat tuh kayak ngintip gitu. Kayak Balik. mata lagi ngintip. Jadi batunya itu kayak ada sosok mata yang lihat itu. Perasaan saya. Iya. Batu dia kayak ada sesuatu di situ yang kayak mata mengintip gitu. Pokoknya saya gunting, saya keluarin itu. Dan itu batunya nggak bisa dibakar ya Pak Ustadz. Saya pecahin pakai kapak. Waktu itu sampai hancur. Ibu sering perhatikan nggak, Bapak itu kalau lagi tidur, beliau kayak tersedak terus ada suara ngorok yang keras. Bukan tersedak, rep-repan. Sering. Rep-repan ya?
sering kayak Ngigau. ngigo gitu. Terus mimpinya juga sering kayak dikejar-kejar, jadi kalau bangun tidur tuh capek, kok minta dipijitin. Kalau minta dipijitin katanya kok kalau mimpi tuh mimpi dikejar-kejar. Kejar apa? Ular. Binatang buas. Binatang buas. Oh nggak mesti ular ya? Iya, mesti. Apa aja ya? Buat macan, jadi random Ustadz ya. Tapi sering kali lupa, tapi ketika udahnya capek. Gitu. Tapi ya ketika dipijitnya nggak nyaman juga, karena mungkin saya sentuh. Kayaknya juga jadi keluar lendir, dahak, batuk terus. Jadi menarik sih. Kasus ini memang arahnya dari yang tadi Bapak Ibu sebutkan, memang potensi besar itu tafriq. Ya, fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Ini kan di Quran gitu ya. Para tukang sihir mempelajari ilmu dari Harut dan Marut, malaikat yang memperkenalkan supaya manusia bisa mengantisipasi sihir, tapi mereka malah mengamalkan ajaran sihirnya. Jadi sihir untuk apa? Menceraikan antara suami dengan istri. Tapi menariknya, saya rasa antara bapak khususnya ya, ini nanti coba dicek pusaka. Barangkali ada pusaka yang dulunya pernah diopeni, dirawat, serta diyakini ada keramatnya di situ. Biasanya ya macam-macam sih bentuknya ya orang dulu ya, nggak mesti satu jenis. Cuma umumnya itu berupa semacam keris kecil tuh yang Iya betul, ya, ada. keris kecil. Saya pernah lihat di orang tua, di rumah orang tua waktu kecil. Itu tapi nggak pernah saya tanya lagi, nanti coba saya telusuri. Ada harus diajarkan. Kalau keris kecil itu ya bukan keris. Setahu saya yang namanya keris ya yang saya punya itu. Karena keris itu kan masterpiece ya, kerajaan itu. Jadi, Oh ya Ustaz, dan saya sering bereaksi itu ketika pas kami menikah itu kita di rumah orang tua justru. di orang tua. Iya. Oh, Mungkin ada keterkaitannya. mungkin kerisnya keris naga itu. Sehingga kalau gangguan yang kayak gitu kan biasanya nyerangnya belikat, tengkuk, kepala. Sering sakit kepala belakang. Iya. Oh benar ya? Iya, Masya Allah. belakang. Oh, iya. Kayak pakai mahkota rasanya, kayak Iya. pakai topi. Berat. Iya. Mm. Justru sering ke istri minta digaruk di apa ya? Yang kayak pusing. Pijit. Ya itu Allah a'lam dari mana, tapi yang jelas nanti coba kita ruqyah, moga-moga lepas semuanya. Ini enggak apa selama ini yang diupayakan Bapak Ibu untuk bisa defense dari gangguan itu, membentengi diri dan keluarga? Biasanya kita, kalau saya habis Zikir soal itu pagi iya, petang pasti. suka baca ruqyah mandiri saja, dibaca diulas, diusap ke badan. Kalau ruqyah mandiri apa yang Bapak rasa? Suka sendawa kadang suka keluar lendir. Oh, Lendir. banyak lendir ya? Iya, banyak lendir. Coba lihat lidahnya, Pak. Nah, lihat. Oh, iya memang secara diagnosa lidah ya menandakan memang banyak sekali dahaknya. Lembab kondisinya. Pas nanti kita terapinya pakai sate kambing. Harusnya sih pakai sop ya, tapi karena nggak ada sop ya yang fleksibel aja, kita lagi pesan sate kambing. Ya, nanti habis ini kita makan-makan. Iya, mudah insya Allah. Coba ibu saya lihat lidahnya. Melet? Sama tipenya. Oh, anak-anak selama ini kena efeknya enggak? Iya. Anak kebetulan baru satu, Pak Ustadz. Wallah alam juga, saya di perut kiri, ini entah ya, waktu saya kan terapi bakam akupuntur juga. Setelah dari dokter Indra, ada dari Gus Muh ya? Oh pernah di ruqyah dokter Indra? Pernah. Masya di Allah. ruqyah Universal. Nah setelah dari dokter Indra itu saya di rumah tuh terapi bakam akupuntur. Nah waktu di dokter Indra tuh kan gini ya, Iya. tuh Nunjuk ini. rahim. Walau alam katanya dikirim sihir buat susah punya anak. Oh iya, ketika baca surat Al-Mulk ayat Kalau 27. saya ngaji Apa? Al-Mulk ayat 21-27 yang tentang yang berkembang tentang biak. berkembang biak gitu Ustaz. Pokoknya kalau ada yang Reaksi berkembang biak atau keturunan atau apa itu langsung tersedak. serak gitu, nggak bisa nyelesain sampai dipaksa gitu kalau ngaji. Walau alam. Nah ketika aku puntur itu kalau saya nggak ngeh ya, terapisnya kan suka dipijit gitu ya,
ada benjolan di sini, di perut sebelah kiri. Dan waktu di aku puntur itu jarumnya susah, saya reaksi juga marah-marah ke terapisnya. Terapisnya. Dan itu nggak bisa saya kontrol gitu, karena saya dimimpiin, alamnya dikasih tahu juga perempuan. Terus pernah mimpi 3 kali. Mimpi yang pertama itu ada perempuan datang ke saya nggak kenal. Dia bilang ini, kamu nggak akan lepas dari gangguan ini, saya akan deketin suami kamu lagi. Berarti kan pernah, mungkin ya, nggak tahu, di mimpi pertama. Dan mimpi yang kedua itu ada sama perempuan juga, katanya ini udah ketiga dukun, alam udah pindah-pindah dukun, katanya harus sampai berhasil gitu. Lah itu mungkin cuman buat saya was-was atau biar itu was-was. Iya. Tapi di mimpi itu bahkan saya itu ada di dalam lingkaran, dan si perempuan itu nggak bisa dekat ke saya, jadi cuma sebatas, nggak tahu juga itu ada artinya atau enggak. Itu lingkaran beruang laut. Beruang laut maksudnya? Tahu nggak? SpongeBob itu loh. Nggak bisa. Saya di dalam air gitu ya? Ya nggak bisa dekat. Intermezzo aja. Nggak usah terlalu tegang, nanti ke bawah lagi yang was-wasnya itu. Jadi sosok nenek-nenek yang ibu pernah lihat itu, dia bisa menjelma menjadi wujud apapun, termasuk wujud wanita cantik, ngaku-ngaku dia menyihir, ya ngaku jadi pelaku sihir, kadang ngaku jadi sosok ratu, ya dia sering mengganggu wanita-wanita muslimah untuk pertama bikin suaminya itu gusar, gundah. Karena dia selalu bikin was-was tuh. Kedua, mengkader wanita-wanita untuk jadi punggawa-punggawanya setan di alam manusia. Ya, macam-macam caranya, ya. Ketiga, bikin seorang wanita jadi cenayang. Kayak ramalan-ramalan itu. Iya. Jadi dia itu ya bisa berubah jadi sosok apapun. Maka wallahu alam, apakah dia memang betul yang menyihir atau enggak, itu kita nggak perlu ngurusi. Sekarang yang harus kita urusi ini, kita semoga dengan izin Allah bisa ngelepas semua energi-energi sihir yang ada di tubuh ibu. Saya yakin itu ya memang dari ciri-cirinya memang seperti itu, dari referensi kitab ulama yang saya miliki. Memang arahnya ke ranah sihir. Nanti coba kita baca surat Asy-Syura. Pernah kejadian itu, walau alam, motor istri kan kalau antar jemput anak, tiba-tiba remnya lepas. Rem yang motor yang di ban depan itu copot. Kok bisa? Nggak tahu. Nah, sebelumnya udah dicek belum tuh? Enggak, itu saya juga dikasih tahu waktu itu kan habis ngantar anak sekolah ke cuci motor. Dikasih tahu sama yang abang-abang yang cuci motor, ibu ini lepas. Coba motornya selama ini sering dicek nggak? Apa asal buat antar jemput tok? Itu habis dari bengkel sih ya? Dari bengkel. Habis dibenarkan. Malah kita jadi malah suudon sama bengkelnya kurang hati-hati mungkin. Kita mikirnya gitu aja tuh. Iya. Tapi sering itu hampir keserempet truk. Ya itu ketika sering tiba-tiba lagi bonceng anak, ada mobil di depan yang asalnya nggak kelihatan. Itu mobil dari mana ya, saya sampai tanya. Jadi kayak ditutup matanya. Ketika Ruqyah mandiri, saya coba Ruqyah, reaksi yang di dalam itu bicara gitu, yang supaya nggak berhasil katanya, mau misahin ya, mungkin ini istri saya jadi mau mati gitu. Itu mungkin salah satunya. Yang jelas gangguan ini munculnya itu paling kuat 2 tahun ini ya. Saat menyadarinya. Kalau Bapak kemarin di Ruqyah itu di mana, yang di hotel? Waktu itu Ruqyah Guntur ya, jadi
Apa? Ruqyah puntur? Ya jadi akupuntur, metode jadi di akupuntur wallahu alam dengan bacaan dengan membaca. Jadi Latihan ketika ditusuk itu kita membacakan ayat kursi dan 3 qul, dan reaksinya lumayan ekstrim Ustaz. Jadi kata ustadznya itu wah kayak genderuwo katanya. Itunya ya kayak dari reaksinya kayak ini kuku gitu terus cara ini Di mana itu? Di Cianjur juga? waktu itu di Bogor sama di Bandung 2 kali kebetulan waktu ruqyah puntur itu. Ya bagus juga itu karena kan jin itu kan berjalan di aliran darah ya, aliran darah manusia. Dari tadi yang saya perhatikan nggak ada sebab-sebab secara psikologis ya. Kayaknya kok dari awal mula perkenalan juga bagus, ya kan? Soalnya memang kalau dipaksa tuh, kayak Siti Nurbaya, dipaksa baru nikah. Itulah baru mungkin cekcok, kemudian ada perasaan mau cerai, itu ya wajar lah karena diawali dengan hubungan pernikahan yang kurang sehat. Ini kan sebelumnya dengan cara ta'aruf, caranya juga syar'i, islami, kemudian juga nggak ada masalah kan, selama sebelum 2 tahun ke belakang nggak ada masalah kan? Nggak dekat aja ya. Jadi kayak asing aja gitu Pak Ustadz. Asing ya pasti setiap orang setelah menikah bakal adaptasi. Iya. Apalagi kalau misal ada perbedaan kultur yang mendasar gitu ya. Ya misal saya orang Jawa, istri saya orang Sunda, Jawa Barat, otomatis kebiasaan dari segi bahasa, dari tata krama dan lain-lain mungkin agak ada beberapa yang berbeda itu. Ketika misal saya ngomong dahar di sini halus, di Sunda dahar kasar itu kan. Termasuk apalagi pisang kalau pisang tuh Cau kalau di cau, di sini gedang gitu. Ya itu sih mungkin ya dari segi bahasa saja, itu pun kadang bikin kagok gitu ya. Jadi mungkin adaptasi itu yang mungkin selama ini bikin bisa jadi nggak dekat gitu ya. Ya. Karena jauh kan Cianjur sama Subang. Tapi Jawa Barat sama Jawa Barat. Subang tuh Sunda. Masih Sunda. Sunda. Ya wong Jawa sama Jawa, Jawa Sama Tengah, Banyumas sama nikah sama orang Surabaya, sama-sama Jawa. Tetap beda kultur. Iya. Misalnya kan, karena ya lain ladang lain balang pasti kan. Setiap tempat pasti punya adat budaya sendiri. Baik, kita langsung ruqyah saja lah. Udah jelas insya Allah akarnya. Semoga Allah mudahkan. Ya. Yang jelas ini sihir mainnya di ranah perasaan. Jadi memang harus bisa ngatur itu ke perasaan. Dan juga kondisi panas gatel itu kan biasanya dia juga akan nyerang ke area tenggorokan sehingga tenggorokan tiba-tiba jadi kering, batuk. Ada sering gitu nggak? Ibu bapak? Iya. Batuk menahun. Batuk. Kadang kalau lagi tidur kayak keselak. Iya. Sering kayak keselak. Iya, oke. Bismillah ya, kita ruqyah. A'udzu biwajhillahil karim wa kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wa la fajr. Min syarri ma khalaqa wa bara'a wa min syarri ma yanzilu minas samai wa min syarri ma yaruju fiha wa min syarri ma bara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tariqin illa tariqan yatluqu bi khairin ya rahman. A'udzu biwajhillahil azim alladzi laisa syai'un 'azama min wa bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wa la fajr wa bi asma'illahil husna ma 'alimtu minha wa ma lam a'lam min syarri ma khalaqa wa bara'a wa bara' wa min syarri kulli dhi syarrin la utiqu syarrah wa min syarri kulli dhi syarrin rabbi anta akhidun bi nasiyati inna rabbi ala siratin mustaqim. Wa qul rabbi a'udzu bika min
لينزل عليكم من السماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ويربط على قلوبكم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. Allah. Gimana rasanya Ibu, Bapak? Rasanya seperti reaksi di wajah, gerak-gerak. Seperti kalau istri pegang saya, Ustaz. Kalau istri pegang saya tuh, kalau saya biarin tuh seperti tadi. Cuma setelah tadi itu ada emosi ya, kayak marah. Sebentar, terus tiba-tiba ada pengen nangis gitu, yang saya rasakan. Itu nyambung sama yang ada di rahim sama yang di tulang punggung, di pinggangnya Ibu. Tadi ada yang gerak di sini, Pak Ustadz. Iya, di sini ya. Gerak. Lalu ini rasanya tuh kayak tebal. Kayak apa ya? Ini paralel kan. Panas nggak? Anget? Yang mohon maaf, tadi agak gatal juga. Oh, gatal. Rasa juga di akhir-akhir tadi lepas nggak? Ya, kayak ada angin yang keluar gitu. Mual sih sebetulnya. Oh, mual. Ada mual. Sekarang gimana rasanya untuk awal ini? Ini yang masih terasa kayak tebel. Kayak gimana ya? Kayak ini kayak maju. Kayak nggak simetris sama yang kan. Oke, baik. Nanti setelah zuhur kita lanjut lagi insya Allah. Kita break dulu sholat zuhur. Astagfirullah.